Halo pemirsa, hari ini kita ada di program Sobo Sekolah. Nah, saat ini saya berada di SD Tabita Puri, Genteng Banyuwangi. Pemirsa pengen tahu kegiatan apa aja yang ada di SD Tabita Puri? Yuk ikuti terus Sobo Sekolah hari ini. Memasuki halaman sekolah SD Tabita Puri yang berada di Jalan KH Hashim Asyari nomor 155 Genteng Banyuwangi, Jawa Timur. Terlihat sangat asri, pohon besar tetap dibiarkan meninggi serasa di alam. Siswa masuk langsung mendapatkan sambutan dengan protokol kesehatan, dicek suhu tubuhnya, selanjutnya mereka mencuci tangan, berwudu untuk bersuci sebelum sholat. Ada juga yang datang ke sekolah antar jemput dengan fasilitas travel sekolah. Sebelum masuk kelas, selanjutnya menaruh sepatu di rak yang telah disediakan di depan kelas masing-masing, menaruh bawaan, perlengkapan sekolah dan keseharian di rak dan tasnya masing-masing. Semua kelas melakukan aktivitas, selalu dimulai dengan sholat duha bersama-sama. Didampingi para bundanya juga bapak gurunya, yang juga langsung membetulkan gerakan-gerakannya. Cara duduknya apabila ada yang kurang tepat. Untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3, sholat duha dilakukan dengan bacaan yang diucapkan dengan keras, agar mereka hafal dan semua melakukan secara bersama-sama. Doa belajar dibaca bersama agar dimudahkan menuntut ilmu. Selanjutnya mereka langsung melingkar membaca surat-surat pendek, mengaji bersama-sama. Tak ketinggalan juga ada pembelajaran tahfiz Quran, sehingga siswa akan terbentuk akhlakul karimahnya dengan tidak ketinggalan secara keilmuannya. Di kelas 4 bahkan langsung menerapkan pembelajaran secara praktek. Dalam satu kelas yang terdiri antara 15 sampai 24 siswa, dibimbing oleh 2 sampai 3 guru, sehingga siswa bisa intens dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Dalam bidang pembelajaran ekonomi ini, siswa langsung dibentuk kelompok-kelompok. Di depan meja mereka sudah ada berbagai macam barang. Ada yang layaknya menjual buku-buku pelajaran, ada yang menghadapi aneka boneka dan mainan, ada yang menghadapi perkakas rumah tangga, bahkan aneka minuman soft drink. Layaknya mereka menjual aneka minuman itu. Halo pemirsa, Sobat Sekolah, hari ini saya ditemani sama Ketua Yayasan dari Tabita Puri. Halo Bu Sydney, boleh dilepas dulu maskernya? Baik Bu, saya mau tanya terkait dengan sejarah dari Tabita Puri ini. Awalnya namanya kenapa Tabita Puri dan kapan dibangun sekolah ini? Tabita Puri itu sebetulnya singkatan
tamat belajar dari Tabita Puri, kita punya karakter diri yang Islami. Begitu. Ini berdiri tahun 2012. Tapi mulai dibangun di lokasi ini tahun 2015. Sekolah ini memiliki karakteristik tersendiri karena memang tadi harus memiliki karakter yang Islami, begitu ya. Maka kita pembelajarannya menggunakan sistem berbasis kurikulum nasional yang kita gabung dengan pembelajaran madrasah. Juga kita gunakan pembelajaran dengan metode yang memang tepat untuk kita, yaitu metode Montessori yang dipakai secara internasional. Jadi penggabungan itu. Nah, di sini karena Muslim ya, maka kita mentargetkan sebelum anak-anak itu dewasa menginjak masa balik, mereka sudah bisa melakukan semua kewajibannya sebagai seorang Muslim. Begitu. Kalau untuk kurikulum yang ada di sini, kita juga lakukan dengan pendekatan Montessori. Bila ingin belajar berhitung untuk kebutuhan anak-anak yang lebih kecil, kita gunakan media-media yang memang mereka bisa gunakan untuk berhitung secara real. Jadi tidak seperti di kelas-kelas yang lebih tinggi, mungkin hanya diceramahkan, kemudian kita harap anak-anak menyelesaikan soal-soal, demikian tidak cukup. Jadi itu yang kita sebut dengan metode Montessori. Dan ada satu hal mungkin ya, kalau kita berkunjung ke Gedung Timur, itu tidak ada sekat antara kelas 1, 2, dan 3. Ini mengajarkan bila kita hidup di dalam satu rumah itu, kadang-kadang kalau kita menjadi anak paling besar, mungkin di sekolah dia bisa belajar menjadi anak yang paling kecil. Kalau dia masih di kelas 1, mungkin dia sudah kelas 3, demikian. Nah, demikian pula sebaliknya. Tidak selamanya dia menjadi anak paling bungsu atau paling kecil. Karena secara psikologis mungkin orang tua menanamkan di rumah, kamu anak yang paling kecil. Tapi ternyata ketika sampai di sekolah, dia punya adik-adik kelas. Dan mereka mempelajari itu, kita temani, kita bimbing untuk itu. Ada satu hal lagi, kita menerima semua anak tanpa membeda-bedakan apapun kebutuhan dia. Jadi ada anak-anak Nyuwun Sewu yang berkebutuhan khusus, yang mungkin secara fisik dia tidak sama perkembangannya dengan teman-teman lain, atau secara mental tidak sama, itu kita terima. Ada nilai-nilai yang kita tidak bisa sampaikan secara ceramah, tapi kita harus hidup bersama nilai-nilai itu. Jadi ketika anak-anak harus belajar cara menghormati, bahwa temanku ini misalkan ya, dia tidak bisa melakukan ini, kemudian biasanya temannya bertanya, kenapa dia tidak bisa melakukan itu? Ya, ada sesuatu di dalam tubuhnya yang membuat dia tidak bisa melakukan itu, dan dia butuh bantuan, maka kita harus membantu. Kemudian yang kedua, rasa percaya diri dari anak-anak yang berkebutuhan ini akan muncul dengan sangat baiknya berdasarkan pengalaman yang sudah terjadi. Dan yang ketiga, ketika anak-anak ini disendirikan di sekolah tertentu dengan sistem pemisahan begitu ya, biasanya ada beban sosial yang dipikul oleh orang tua. Oke, ternyata luar biasa sekali sekolah Tabita Puri ini. Saya mau tanya lagi terkait dengan program unggulan apa yang diberikan oleh sekolah Tabita Puri kepada murid-muridnya yang ada di sini. Oke, pertama begini, sejak dari awal kita memang menghormati setiap anak dengan segala karakteristiknya. Jadi kita identifikasi, dibantu dengan psikolog dan tim, perkembangan yang dia miliki pada saat datang pertama kali. Ini bermanfaat untuk mengetahui dan menuntun guru bersama orang tua mendampingi dia belajar. Kalau dia kebutuhannya sekarang seperti ini, maka cara belajarnya nanti bagaimana? Kalau potensi dia di sini, maka nanti cara kita mendampingi harus dimulai dari mana? Kuota kita satu kelas mungkin terbatas hanya 20-25 siswa saja, dengan guru hanya 2 orang. Karena guru harus menulis setiap saat perkembangan anak ini. Ketika baru datang tadi juga dilihat perkembangannya berada di mana, kemudian dalam keberlanjutannya ditulis setiap hari dalam anekdotal recordnya. Dan ini sangat penting karena itu yang mengarahkan dan membantu kita mengarahkan apa yang akan kita lakukan selanjutnya untuk membuat anak ini mengalami progres semacam itu. Wah, ternyata pemirsa banyak sekali yang akan pemirsa dapatkan kalau misalnya bersekolah di Tabita Puri. Nah,
Pemirsa jangan lupa nanti tetap saksikan terus Sobo Sekolah dan kita cari tahu lagi yuk ada apa aja di Tabita Puri. Di sekolah Tabita dilatih juga mengenal tanaman, berkebun, sehingga ada berbagai tanaman baik terong, cabai, kangkung, juga tanaman obat-obatan, juga dibiasakan hidup bersih. Semua kelasnya harus melepas alas kaki untuk memasukinya. Bahkan, sampai urusan jeding pun harus selalu bersih. Apalagi SD Tabita ini sudah pernah menjadi salah satu pemenang jeding rijik atau toilet bersih tingkat Kabupaten Banyuwangi. Di kelas 5 sedang dilakukan juga pembelajaran praktek. Kali ini mereka sedang mengawali kegiatan mau membuat batik jumputan. Dengan cara awal mengikat kain putih, selanjutnya kain itu akan dimasukkan ke dalam pewarna. Sedangkan di kelas 6 sedang dilangsungkan pembelajaran seni budaya tematik, berupa menciptakan bunyi. Meski bunyi itu belum bernada karena mereka menggunakan alat-alat sekitar, baik botol, galon air, juga berbagai alat yang ada. Kemudian mereka bunyikan membentuk ketukan yang ritmis, beraturan, sehingga kalau dipadukan akan menjadi konser perkusi. Di kelas 3 ternyata sedang melakukan pembelajaran SBDP, teknik menjahit, yang tentu saja tematiknya melatih ketelitian, kesabaran, menciptakan bentuk model, memadukan warna, sehingga outputnya melatih motorik siswa. Di kelas 2 terlihat membuat kolase, memadukan warna yang ditempel pada lukisan mereka, bahkan ada yang ditanya sama bundanya, maksud dari lukisannya. Sehingga siswa bercerita layaknya bercerita pada bundanya. Sehingga ketahuan psikologi yang ada pada diri anak didiknya. Kelas 1 sedang belajar bahasa Indonesia. Tematik berlatih puisi di halaman. Layaknya seorang pembaca puisi, mereka asyik bersama bundanya. Memang ada berbagai prestasi yang diraih, baik di tingkat kabupaten, bahkan hingga tingkat internasional. Halo pemirsa, JTV masih di Sobo Sekolah. Hari ini saya bersama dengan murid-murid berprestasi dari Tabita Puri. Halo semuanya. Halo. Oke, sama ada ke Bapak Kepala Sekolah di samping saya. Bapak siapa, Pak? Dengan Muhammad Zarkoni. Oke, Pak, saya mau tanya nih, anak-anak di sini kan berprestasi semuanya. Prestasi apa yang mereka raih nih, Pak? Sebenarnya beberapa prestasi yang diraih anak-anak diantaranya adalah Olimpiade ya, baik itu nasional ataupun internasional. Kemudian ada beberapa anak yang berprestasi di program-program ekstrakurikuler ataupun di kurikulernya ya. Ini diantaranya Mbak Fakira, ini sudah tafiknya sudah juz 6. Kemudian ada Mas Gigi juga di pantomim selain di ikut program kelas olimpiade gitu. Oke, aku mau tanya dulu nih dari paling pojok. Ada siapa tadi namanya? Dava. Dava boleh buka maskernya. Oke, Dava ikut lomba apa? Ikut lomba Kanggo tuh. Gimana perasaannya pas menang lomba? Senang. Senang. Kalau adiknya ikut lomba apa? Ikut lomba KMNR dapat perunggu. Kalau ikut juga lomba Siken Jugung juara 1. Gimana perasaannya pas juara 1? Senang sekali. Senang. Aku mau tanya sama nih yang lombanya spesial banget, pantonim ya? Oh, pantonim.
Pantomim, rupanya saya nggak tahu nih lombanya apa. Oke, gimana waktu perasaannya pas lomba? Senang campur agak sedikit grogi. Groginya kenapa? Tampil ke panggung dengan banyak penonton. Terus pas menang gimana perasaannya? Senang sekali. Ya. Oke, lanjut nih aku mau tanya sama Mbak Fahira nih, lomba apa Mbak? Hafalan Quran. Sejak kapan sih mulai rutin membaca Quran? Apalagi di sekolah sini kan agamanya sangat ditekankan gitu ya. Jadi belajarnya tuh dari di sekolah atau udah dari di rumah dulu belajarnya? Udah dari di rumah, nanti dilanjutkan di sekolah. Luar biasa. Terkait dengan ekstrakurikuler yang ada di sini nih, gimana sistem pembelajaran ekstrakurikulernya nih, Pak? Kalau ekstrakurikuler itu di luar jam pembelajaran, diantaranya ada pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib, ada kiroah, ini termasuk kurikuler pilihan sekarang, kemudian ada futsal, kemudian ada lagi ekstrakurikuler untuk pantomim, puisi, kemudian kita juga mengembangkan pada kepesantrenan. Ya, jadi kepesantrenan sebagai wadah kita memberikan pendidikan yang lebih mendalam terkait anak-anak ini nanti menghadapi usia pubertas. Kalau kita di agama ini ada balik, maka kewajiban guru dan nanti anak-anak harus bisa menguasai, bahkan ini ketika nanti balik sudah beribadah sesuai dengan syarat dan rukunnya secara benar, sehingga secara ibadah, secara nanti pengetahuan, keterampilan kita tekankan, kita berikan untuk ke jenjang SMP-nya supaya anak-anak memang benar-benar terbekali seperti itu. Pemirsa, rupanya banyak banget yang diajarkan di sini. Banyak banget yang bisa kita dapatkan, apalagi kalau misalnya sekolah dasar adalah sekolah di mana kita mempelajari hal-hal dasar terkait dengan baca Al-Qur'an. Apalagi kalau kalian yang muslim, itu belajar sholat. Usai mengikuti pembelajaran sekolah hingga siang hari, selesai sekolah mereka tidak terus pulang, karena masih harus melanjutkan pembelajaran bahasa tulis Al-Quran sesuai dengan tingkat masing-masing. Selain itu, di SD Tabita Puri juga ada beragam ekstrakurikuler untuk pengembangan diri bagi siswa. Salah satu ekstrakurikuler yang ada di SD Tabita Puri ini adalah ekstrakurikuler futsal yang banyak diminati oleh siswa. Wah pemirsa, nggak terasa ya, tadi kita sudah keliling-keliling di SD Tabita Puri. Banyak hal yang udah kita lihat mulai dari sistem pembelajarannya dan juga prestasi-prestasi murid di SD Tabita Puri. Nah, saatnya saya undur diri nih pemirsa. Tetap saksikan terus Sobo Sekolah setiap minggunya di episode-episode berikutnya. Nah, SD Tabita Puri